buku ND sudah tersedia dengan jumlah terbatas. Bagi yang berminat dapat menghubungi Bapak Marno dengan membayar Rp100.000 per buku. Kedelapan, persembahan bulanan dan diakoni sosial Banjar. Untuk mengakhiri tahun 2021 dengan ini dihimbau bagi keluarga atau jemaat yang belum menyampaikan persembahan bulanan dan yang belum menyampaikan persembahan diakoni sosial Banjar dapat menyampaikan melalui Situo Banjar atau langsung ke Bendahara Uria. Tuhan memberkati. Demikianlah warta jemaat yang kami bacakan dari depan ini. Yang tidak kami bacakan dapat kita bacakan pada stensil yang ada sudah pada kita masing-masing. Moliate Horas Badihita. Horas. Marilah kita mengumpulkan persembahan 1A 1B sambil bernyanyi, mari kita puji Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada Natal kedua ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran.
Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah Natal kedua, sekaligus hari Minggu terakhir bagi kita untuk tahun 2021 ini. Dari firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar adalah juga fokus di dalam pewartaan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Walaupun Yesus diwartakan di sini melalui Yohanes, agak berbeda dengan pewartaan daripada Lukas tentang kelahiran Yesus yang secara runut sejak perjalanan Yosef dan Maria sampai dengan lahirnya Tuhan Yesus. Pada ayat yang telah kita dengar tadi, secara tegas dan lugas Yohanes di dalam Injilnya menuliskan firman itu telah menjadi manusia. Jika kita bertanya firman yang mana? Firman apa yang menjadi manusia itu? Tetapi firman yang dikatakan oleh Yohanes di sini adalah firman yang berkuasa, firman yang kreatif, firman yang dinamis, yang menjadi sarana Allah, menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Sebab kita tahu dari kitab Kejadian bahwa Allah menciptakan bumi dan segala isinya melalui firman-Nya. Hanya manusia berbeda cara Allah untuk menciptakannya. Dibentuk dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke lubang hidungnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Firman itulah yang dikatakan oleh Yohanes di sini, yaitu firman yang dapat membimbing, firman yang dapat mengarahkan, firman yang dapat menggerakkan, firman yang dapat mengatur alam semesta dan yang berkuasa atas pikiran-pikiran manusia di dunia ini. Firman yang menjadi manusia yang dikatakan oleh Yohanes di sini adalah sesuatu yang sulit diterima secara akal manusia. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yohanes, Allah bertindak bukan menurut norma-norma pikiran manusia, bukan aturan-aturan dunia ini.
Tetapi Allah bertindak dan melakukan seturut dengan apa yang dikehendakinya. Ketika malaikat berkata kepada Maria di dalam Injil Lukas bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Maria menyebut, mana mungkin saya belum menikah. Itulah pikiran manusia. Tetapi jawaban yang disampaikan oleh malaikat itu kepada Maria, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Frasa itu adalah frasa yang telah biasa kita dengar. Dan juga biasa kita mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kadang-kadang timbul pikiran manusia itu bertentangan dengan apa yang kita katakan. Apa yang seharusnya kita imani, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Firman menjadi manusia itu adalah kehendak Allah. Bukan kehendak Maria. Bukan kehendak siapa-siapa di dunia ini. Tetapi itu adalah kehendak Allah dan tindakan yang agung yang dinyatakan Allah kepada umat manusia di dunia ini. Firman itu menjadi seorang pribadi. Pribadi yang dapat dilihat oleh manusia. Pribadi yang dapat disentuh oleh manusia. Dan pribadi yang sama seperti kita menjadi manusia tetapi berbeda. Karena Tuhan Yesus bukanlah manusia berdosa. Itulah perbedaan kita dari Dia. Oleh sebab itu, bagi Allah semuanya mungkin. Karena Allah menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sehingga Allah melampaui pikiran manusia karena manusia adalah salah satu dari ciptaan Allah. Melalui ayat ini Yohanes menyampaikan dan mengatakan hal yang lain yang sangat sulit untuk difahami manusia. Dan sulit masuk pikiran orang-orang Yunani dan Yahudi pada waktu itu. Tetapi karena Tuhan adalah mengendalikan keteraturan di dalam kosmos ini, itu adalah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan untuk dunia. Agustinus, bapak gereja, pernah berkata bahwa dia telah membaca tulisan para ahli filsafat non-Kristiani. Dia tidak pernah membaca bahwa firman itu menjadi daging selain di dalam Alkitab. Apa yang mau disampaikan melalui kesaksian ini kepada manusia? Kalau dikatakan firman itu menjadi manusia, berarti Allah mau memasuki kehidupan manusia.
Allah mau ada bersama-sama dengan manusia. Allah mau bersama dengan kita juga pada saat ini. Proklamasi kemanusiaan Yesus nyata di kandang domba Bethlehem. Dan proklamasi kemanusiaan Yesus itu tidak dapat disangkal oleh siapapun di bumi ini. Oleh sebab itu, firman menjadi manusia di dalam kelahiran Tuhan Yesus di kandang domba Bethlehem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak bulan Februari 2020, kita hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, dan yang lain-lain. Karena COVID-19, maka ada istilah yang baru, new normal. Ada kehidupan yang baru yang harus dilakukan oleh umat manusia di dunia ini. Dan jika pada saat ini ibu bapak bisa hadir untuk merayakan Natal kedua, minggu terakhir di penghujung tahun 2021 ini, kita masih bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena kita lebih istimewa dari yang lain-lain. Bukan karena kita lebih baik daripada orang yang lain. Mungkin ada di antara saudara kita yang jauh maupun yang dekat yang menderita karena COVID-19. Dan begitu banyak anak-anak yang menjadi yatim. Ada yang piatu, ada yang menjadi yatim piatu. Begitu banyak orang yang menderita karena COVID-19. Pada akhir-akhir ini juga semakin kelihatan kacaunya dunia ini. Anak-anak diperkosa oleh orang yang seharusnya melindungi dia. Dan berbagai-bagai bencana yang ada di mana-mana. Gunung di Spanyol meletus, di Semeru meletus, dan macam-macam penderitaan yang merundung umat manusia di muka bumi ini. Tetapi pada saat ini juga Allah menjadi manusia, firman itu menjadi manusia, Tuhan Yesus bersama-sama manusia di dalam penderitaannya. Apapun persoalan kehidupan kita, apapun tantangan kehidupan kita, bukakan hati, bukakan hidup, masukkan Tuhan Yesus yang sudah lahir itu, agar dapat menenangkan jiwa kehidupan kita menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, gereja dan orang percaya harus dapat juga menyentuh kehidupan orang-orang atau saudara-saudara kita yang menderita. Makna Natal yang sesungguhnya jika kita menerima kehadiran Yesus, kita harus dapat membawa Yesus itu juga hadir bagi saudara-saudara kita yang menderita.
di dalam berbagai-bagai bentuk penderitaan yang mereka alami. Ada penindasan-penindasan dan ada juga yang terpinggirkan. Gereja harus menjadi tangan kemurahan kasih Allah dan Yesus untuk menyampaikan bahwa Yesus sudah lahir juga bagi Anda. Natal bukan hanya berada di batas tembok gereja. Natal bukan berada hanya di batas tembok rumah kita. Natal bukan hanya pohon Natal dengan segala aksesoris yang indah. Natal bukan hanya kidung pujian yang syahdu. Natal bukan hanya sekedar datang ke gereja. Tetapi bagaimana kita membawa Natal itu menjadi bahagian daripada kehidupan banyak orang di luar sana. Bahwa firman itu sudah menjadi manusia dengan kehadiran kita. Dikatakan di dalam Nats, khususnya ayat 14 tadi, di dalam firman yang menjadi daging itu, atau dalam diri Yesus ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Dialah anak tunggal Allah Bapa yang penuh kasih karunia atau anugerah. Anugerah adalah pemberian. Walaupun kita sebenarnya tidak layak menerima anugerah dari Tuhan karena dosa kita, karena keberadaan kita. Tetapi kita masih dianugerahi Tuhan. Ada pemberian yang gratis. Dengan menjadi daging firman itu. Itu anugerah. Pemberian yang cuma-cuma. Dan sebenarnya kita tidak layak untuk menerima itu. Tetapi karena kemurahan Allah, Dia menganugerahkan itu kepada kita semuanya. Menganugerahkan pengampunan dosa. Ibu bapak, saudara-saudara, jika kemarin di dalam perjamuan kudus, kalau ibu bapak ikut di dalam perjamuan kudus, pendeta mengatakan, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus aku berkata, dosamu sudah diampuni. Apakah yang Bapak Ibu rasakan dengan kata-kata itu? Apakah Ibu Bapak legowo mendengar itu, dosamu diampuni, dan merasakan bahwa dosa itu memang diampuni? Sebenarnya iya. Dan kita harus menerima itu sebagai anugerah dan pengampunan yang luar biasa. Melalui tubuh dan darah Kristus yang kita terima di dalam perjamuan kudus. Anugerah yang diberi kepada kita harus kita terima itu dengan kerendahan hati. Oleh sebab itu manusia tidak boleh di dalam hidupnya menjadi sombong. Karena dia terus menerima anugerah hari lepas hari. Bahkan di dalam perayaan Natal itu Allah memperlihatkan anugerah yang luar biasa. Sebenarnya oleh karena anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus, apapun diperintahkan firman Tuhan kepada kita, kita harus mau melakukan itu. Kita disuruh jungkir balik. Kita harus melakukan anugerah yang tidak dapat dinilai dengan nilai materi di dunia ini.
anugerah yang tidak dapat dihitung dengan percetakan uang negara. Karena anugerah itu adalah pengampunan, dan pengampunan yang kita terima hanya kita dituntut rela mengampuni. Karena jika perhatikan di dalam kitab Injil Matius pasal 6, sesudah dua bapa kami, jika kau tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka dosamu juga tidak diampuni. Oleh sebab itu, yang menerima Yesus tidak pernah boleh ada di dalam hati pikirannya untuk balas dendam kepada siapapun. Hal yang berikut dikatakan dengan kedatangan Tuhan Yesus, bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Dan Yesus juga sudah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jika seorang hidup di dalam Yesus, dia dibenarkan. Kalaupun kita salah, dibenarkan oleh Yesus. Mungkin kita akan berkata, itu kan salah. Kalau yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, itu salah. Tetapi pembenaran Yesus adalah penebusan kita, agar kita dapat dipersekutukan dengan Allah di dalam kehidupan kita yang tidak layak sebelumnya kita bersama-sama dengan Allah. Ibu bapak saudara-saudara, di dalam kehidupan ini banyak orang mencari kebenaran di pengadilan. Tapi tidak sedikit yang kecewa. Dan bahkan berteriak-teriak di pengadilan, itu tidak benar. Jika ibu bapak ada persoalan, carilah kebenaran kepada Yesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya, yang tidak pernah akan mengecewakan. Gumuli Tuhan Yesus di dalam dirimu, di dalam segala persoalan kepada siapapun. Saya tidak mengatakan itu pengadilan tidak benar. Bukan itu yang saya maksud. Supaya jangan kita kecewa atas dunia ini yang banyak masalah di dalam kehidupannya. Bahwa pengadilan dari zaman dulu, zaman raja-raja Israel, juga pengadilan itu ada ketidakbenaran. Di situ dikatakan yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Sehingga Allah marah kepada raja dan hakim-hakim pada zaman dulu. Mencari kebenaran yang sesungguhnya dan yang dapat membenarkan kehidupan kita, tak lain tak bukan hanya hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dunia ini sekarang semakin hiruk pikuk. Dunia ini semakin simpang siur. Dan jangan terperangkap dengan kebenaran semu atau kebenaran palsu. Yang mungkin sebentar saja itu nikmat, tetapi nanti ada masalahnya. Jangan membiarkan diri disesatkan oleh dunia ini dengan iming-iming kebenaran-kebenaran yang palsu.
Tetapi Tuhan Yesus sudah datang menuntun kita hidup di dalam kebenaran. Ketidakbenaran ada di mana-mana. Orang miskin tertindas. Orang kecil tertindas. Orang kecil terabaikan. Dan mungkin sadar atau tidak sadar, sering kita menempatkan diri kita menjadi hakim untuk orang lain. Kalau kita lihat seseorang seringkali dari tampilan. Kalau seorang tampil begini, oh ini begini orangnya. Itu praduga-praduga yang tidak benar. Itu ketidakbenaran. Kebenaran Yesus adalah membawa kasih kepada siapapun. Status sosialnya dimanapun, bawalah di sana. Kebenaran Yesus yang sudah menjadi manusia itu. Dan di kehidupan keseharian kita, perlihatkan, nyatakan kebenaran yang daripada Yesus. Dan musuh yang mengancam saat ini adalah kebenaran yang setengah-setengah. Atau kebenaran yang berpura-pura. Berpura-pura jujur, berpura-pura baik, berpura-pura mengasihi, dan paling bahaya adalah hampir-hampir benar. Dan yang kita lihat sekarang ini banyak orang yang mau mengikut orang-orang yang hampir-hampir benar. Tetapi dia juga terjerumus di dalam kehidupan ketidakbenaran. Kita berjalan pada masa raya Natal dan tinggal 5 hari lagi kita berjalan di tahun 2021. Memasuki tahun 2022. Oleh sebab itu ibu bapak melangkahlah 5 hari ke depan. Memasuki gerbang 2022 itu dengan hidup di dalam anugerah dan hidup di dalam kebenaran yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam manusia yang menjadi firman itu dikatakan kita melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang dikaruniakan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Mungkin kita bertanya secara manusiawi, di mana kemuliaan seorang anak yang lahir di kandang domba dan tidur di palungan? Di mana kemuliaan seorang anak manusia yang harus mati di kayu salib? Apakah itu sudah suatu hal yang sangat kontradiksi? Bukankah itu kehinaan? Dan salib itu juga bukankah itu kehinaan, kematian seorang manusia yang sangat hina? Kemuliaan Allah tidak berpatokan pada penilaian manusia. Kemuliaan Tuhan Yesus Kristus juga tidak berpatokan dengan pikiran manusia dan perbuatan manusia. Kalau mungkin mulut manusia semuanya tertutup tidak mau memuliakan Tuhan Yesus, dia tetap mulia. Allah juga akan dipermuliakan di bumi ini.
Karena rumput-rumput yang hijau ini dapat dipergunakan Allah untuk memuliakan Dia dan memuliakan Tuhan Yesus. Kalau semua umat manusia diam, sungai dan gelombang laut juga dapat memuliakan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia itu, yang ada bersama-sama dengan kita, kita harus juga memuliakan. Apakah kita pada waktu berdiam diri boleh dapat memuliakan Tuhan? Tetapi juga di dalam segala aktivitas dan kegiatan kita, Allah mengharapkan Dia dipermuliakan dari apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Jika kita berbicara, jika kita berpikir, kiranya Allah dipermuliakan. Karena Kristus adalah anugerah. Karena Kristus adalah kebenaran yang sudah ditawarkan kepada kita melalui Natal ini. Dipermuliakanlah Tuhan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, segala puji, kemuliaan, kebesaran bagi nama-Mu Tuhan. Jika pada saat ini kami sudah mendengar firman Tuhan, bahwa Putra-Mu Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi manusia, Dia adalah anugerah buat kami. Dia adalah kebenaran yang membenarkan kami di dalam kehidupan kami melalui iman kami. Tidak ada bagian daripada kehidupan kami yang tidak seharusnya untuk memuliakan Dikau Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus menjalani kehidupan ini, hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup di dalam berbagai-bagai masalah di tengah-tengah dunia ini, untuk menyatakan Tuhan Yesus yang sudah ada di dalam diri kami masing-masing. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi pembawa berita kesukaan atas dunia ini, atas kemelut dunia ini, atas persoalan dunia ini. Allah Bapa Surgawi, kami akan berjalan 5 hari ke depan di dalam tahun 2021. Masalah COVID-19 masih belum usai. Tapi Tuhan, kami mohon kepadamu, pertetapkan hati kami dengan keleheran-Mu supaya kami jangan takut. Tetapi kami waspada. Karena kami, Tuhan tuntut waspada untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Oh Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu bersama-sama saudara-saudara kami yang menderita akibat COVID-19 dan juga dengan berbagai-bagai penderitaan, tantangan yang mereka alami di dalam kehidupan keseharian mereka. Tolong mereka Tuhan. Lahirlah di dalam hati dan keluarga mereka masing-masing menerima kesukacitaan surgawi di dalam Kristus Yesus, supaya mereka menjadi berpengharapan, tidak berputus asa di dalam kehidupannya.
Terima kasih Bapak. Bimbing kami semuanya menyongsong tahun 2022 yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah kami juga di dalam ketegaran iman untuk menghadapi berbagai tantangan tahun 2022 yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Gelora badai dunia ini yang semakin gemuruh dan menderu-deru tidak membuat hati kami kecut, tetapi kami akan tegar di dalam iman percaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan tugas panggilan kami sehari-hari. Dalam keluarga kami membina anak cucu kami menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa juga bagi semua aktivitas yang akan dilakukan di jemaatmu HKBP Kebayoran Lama hari ke depan ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai, memberkati, dan juga mengurapi para hamba-Mu yang melayani di jemaat ini hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit pada saat ini. Inang Nyonya calon situa M. Tampu Bolon, Rosedin Borhilitonga. Inang Nyonya situa M. Pasaribu, Buru Sitompul yang sedang dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita. Amang Edward Simbolon, Inang Nyonya Purba Ratna Burhutapea, Inang Naibaho Rasuna Said Buru Simbolon, Hendro Pardidi, Mangiring Sitnitua Sitindaun, Pahala Asudungan Panjaitan, Amang Situa Edward M. Tambunan, Amang Dr. Nandus Iwan BM Tampu Bolon, Bapak Tony Nahal Hutapea, Bapak Ridwan Irianto Situmorang, Inang Nyonya Butar-Butar Saus Mas Delina Bursirait, dan juga saudara-saudara kami yang tidak terdaftar di sini, mungkin di rumahnya, mungkin di rumah sakit, dan juga para lansia yang sudah tua, yang semakin terbatas gerak mereka. Biarlah kehadiran-Mu ya Tuhan Yesus mencerahkan iman pengharapan mereka di dalam kehidupan dan sakit penyakit yang mereka derita. Agar iman mereka tetap diperbarui, dikuatkan, kalaupun tubuh mereka semakin lemah dan renta. Tetapi Dikau bekerja melalui Roh Kudus untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mereka jangan bersungut-sungut Tuhan, tapi mau bersyukur. Karena Tuhan juga memesankan bersyukurlah dalam segala hal. Itulah yang layak bagi kehidupan orang percaya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga bagi ibadah Natal remaja Naposo Bulung nanti sore di gereja ini. Biarlah anak-anak kami remaja dan Naposo Bulung juga menerima kelahiran Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Agar mereka Tuhan tuntun menjalani masa-masa muda mereka, melakukan kehendak-Mu dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang sudah lahir di dunia ini, kami berdoa kepadamu. Amin. Kita memuji Tuhan sambil menyampaikan persembahan ke depan untuk Radio Bona Pasogit dari nyanyian buku NDHKBP 59 mulai ayat 1. Firman yang telah menjadi manusia, Tuhan yang menyatakan diri dalam daging, Dia Allah yang menyatakan diri dengan turut ambil bagian di dalam keadaan yang dialami oleh umatnya, dan Dia juga adalah Allah yang mau tinggal di antara manusia, yang walaupun manusia itu hidup dalam dosa, tetapi Dia mau datang untuk melawat umatnya yang berdosa. Marilah kita mensyukuri kasih Tuhan dengan hidup yang berpadanan dengan firman-Nya. Kita menyanyikan buku ND 512 ayat 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami yang bertugas pada hari ini dalam pelayanan ibadah ini, pendeta dan para penetua, petugas live streaming, song leader dan juga organis, menyampaikan selamat hari Natal kepada Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.